Jadi ini adalah poin presentasi saya, kemudian definisi, konsensus, kemudian background, kausal patofisiologi, immune system, IDA, dan highlight pada menyebabkan anemia. Mungkin ini yang akan menjadi pegangan kita. Kemudian ini adalah sejawat dan para guru besar, senior, dan teman-teman semua, kita memahami bahwa anemia bukanlah suatu masalah yang mudah, selalu mudah kita tangani, karena itu mencakup adanya anemia aplastik, anemia hemolitik, imun dan non-imun, ada anemia defisiensi, FA atau imunodeficiency anemia, iron deficiency anemia, kemudian ada folic acid dan B12, anemia inflamasi atau anemia pada penyakit kronik, anemia pada pendarahan ya. Jadi kita akan fokus pada anemia defisiensi khususnya pada FA kali ini. Dan ini hanya untuk sebagai pemahaman kita bahwa pada waktu dulu 1998 WHO mengeluarkan definisi bahwa pada laki-laki itu 13,0 normal, kalau di bawah 13 menjadi anemia, pada wanita adalah 12. Tapi ada beberapa juga yang mengeluarkan definisi-definisi yang berbeda. Khususnya pada Mayo Clinic ini dia mengeluarkan 13,5 dan 12,0 ya pada laki-laki dan pada wanita. Kemudian apa itu anemia adalah sebenarnya kadar HD atau red blood cell kurang dari normal gitulah, itu adalah anemia kan. Dan American Society of Hematology pada 2011 juga sudah menambahkan lagi, 2021 menambahkan bahwa pada wanita 12,0, pada laki-laki 13,5. Jadi silakan sejawat menggunakan apakah menggunakan ASH atau bukan WHO lebih gampang ya, 13 dan 12. Demikian kita menjadi pegangan. Tapi pada wanita hamil tentu berbeda lagi, 11 menjadi patokan yang dipakai. Kenapa kita penting membicarakan anemia? Karena hampir 3 dari 10 penduduk di bumi ini terkena anemia dalam bentuk berbagai, tadi saya sampaikan di awal, ada 1,93 billion ya, miliar pada 2013, dan pada beberapa negara berkembang mencapai angka yang lebih tinggi lagi, yaitu 89%. Dan ini adalah data yang saya coba dapatkan pada awal-awal presentasi dulu ya, pernah sebagai kuliah, di mana Indonesia masih severe ya, sampai dengan tahun 2005 pada waktu itu kurang lebih 40%. Dan hampir semua merah ini adalah Afrika dan juga ini Asia. Kemudian dengan perkembangan perbaikan ekonomi dan sebagainya, Indonesia sudah sekarang menjadi di kisaran 20-30% atau 20,4% tepatnya. Jadi ada perbaikan. Dan tidak hanya di Asia, tetapi ada juga di Afrika Utara, Timur Tengah, dan seterusnya. Kalau kita bicara anemia, maka secara keseluruhan ada sekian billion, kemudian kita lihat bahwa ada 62,6% itu terkait dengan IDA. Jadi adalah 1 dari 6 penduduk itu diduga memiliki IDA. Dan kalau kita lihat lagi secara rankingnya, 60,57% atau 60,6% di sini. Tentu kita tidak boleh melupakan ada thalassemia, ada anemia karena malaria, gastritis, duodenitis, dan sebagainya. Ini ada 12 yang paling sering ditemui data tahun 2013. Dan sebelum menginjak lebih jauh pada topik materi yang terkait dengan IDA ini, maka ada baiknya kita memahami bahwa kalau kita makan zat besi ataupun dari dietary iron, dia adalah dalam bentuk ferry ya, dalam bentuk ferry, dia harus direduktase dulu menjadi ferro oleh suatu duodenal cytochrome B atau duodenal ferric reduktase, sehingga dia bisa menempel pada divalent metal transporter dengan bersama-sama di bawah, kemudian dengan heparin dan ferroporin dirilis ke dalam sirkulasi darah dan diikat oleh transferin. Transferin bond iron ada juga yang FAB bebas ini akan ditangkap oleh hepatosit dan juga makrofag melalui transferin reseptor di sini ya, bersama-sama dengan HFA. Jadi ada 2 reseptornya. Ini yang sebagai seperti sensitizer atau kadar daripada iron circulation. Kemudian disimpan dalam bentuk ferritin di hepatosit, di makrofag, di RAS. Di lain sisi, regulasi ini dikontrol oleh hepsidin. Hepsidin ini diproduksi oleh sel-sel endotel hati, sehingga dia akan menekan daripada ferroportin, mengurangi absorpsi atau menahan pelepasan ferritin dari hepatosit atau dari makrofag. Jadi dia menekan, dengan demikian dia merupakan master daripada iron homeostasis. Kalau
Kalau dikaitkan dengan organ-organ yang terlibat di dalam iron metabolisme, kita akan bicara bone marrow dengan EPO-nya ya, melalui reseptor erythrocyte FA di sini, yang juga akan menekan, kalau dia meningkat, dia akan menekan hepcidin di sini di dalam tingkat molekuler. Kemudian di sini ada juga liver dengan HTAC-nya menekan juga hepcidin. Jadi kalau hepcidinnya turun, maka dia akan meningkat, interupsi tadi yang saya sampaikan, dan juga menyimpan atau merilis lagi dari makrofag ataupun dari RAS pada limpa dan seterusnya. Jadi mekanisme ini cukup kompleks, melibatkan berbagai macam organ dan dimediasi oleh aliran darah pasien. Jadi kalau kita bicara terkait dengan populasi-populasi yang berisiko tinggi terjadinya defisiensi besi ataupun anemia defisiensi besi, maka kita harus berbicara mengenai pada infants, ya, pada janin, pada anak-anak, pada remaja, wanita reproduktif, wanita hamil, postpartum, dan elderly. Dan karena berbagai data menunjukkan bahwa ini suatu studi Empire Study pada 7.000 lebih ya, pada orang dewasa di Portugal, ternyata 84% anemia dianggap sebagai bagian yang tidak didiagnosa. Dan berarti kita tampaknya menganggap anemia menjadi tidak penting atau menjadi kurang penting, atau itu adalah bagian daripada yang wajar penyakit-penyakit lain. Jadi kalau kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah melakukan hal yang cukup, tentu kita harus mengkritisi hal ini. Oleh karena itu, kita juga mengenal adanya bahwa nutritional deficiency ataupun underlying condition itu akan menempatkan pasien penduduk atau orang dalam kondisi risiko terjadinya defisiensi zat besi ataupun terjadinya anemia. Karena berbagai dilakukan di Amerika sebenarnya oleh Daiichi Sankyo pada usia 18 sampai 65 tahun, maka 50% lebih, 50% lah kurang lebih ya, itu ada gejala-gejala sebenarnya terjadinya suatu IDA ya, atau anemia defisiensi besi dalam 12 bulan terakhir dalam kesehariannya. Namun demikian, ternyata sepertiganya tidak mendiskusikan hal tersebut dengan health providernya ataupun dengan dokter keluarganya. Dan yang lebih lagi mengherankan bahwa di Amerika sendiri, bahkan di beberapa negara lain juga, hampir 4 tahun setelah itu menjadi getting worse, fatigue dan sebagainya, baru dia menceritakan diagnosa itu tertular sampai dengan 39 tahun ya sejak gejala itu pertama muncul. Jadi ini cukup membuat kita agak surprise ya, ternyata cukup banyak ya hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dari kalangan kita sendiri, profesi, ataupun dari kalangan sosial maupun pasien dan keluarganya. Oleh karena itu, kita memahami bahwa kalau hal tersebut kita biarkan, HB-nya turun dari bawah 10, di bawah 8, dan seterusnya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadinya suatu gangguan pertumbuhan ya. Kita tahu kalau pada thalassemia malah terjadi gangguan pertumbuhan overload daripada iron pada pasien-pasien kekurangan zat besi pun terjadi gangguan pertumbuhan. Ada lagi yang impaired immune function, jadi kita nanti akan bahas lebih jauh lagi terkait hal ini, dan juga kognitif, bahkan pada ibu-ibu hamil yang mengalami anemia, disebut rahim karena dia akan mensuplai sampai dengan 600 mg dalam kehamilan ke janin ya, terjadi juga anemia, maka si bayi tersebut atau janin akan mengalami suatu penurunan kognitif daripada perkembangan otak ya. Belum lagi kalau kita bicara pada komplikasi adanya blue syndrome dan juga adanya kelelahan, kemudian ya frailty pada elderly dan juga meningkatnya mobilitas maupun mortalitas. Kalau kita bicara dampak daripada defisiensi besi dan juga IDA ini, itu tampaknya multi organ dan pada pengaruh ya, kardiorespirator sangat jelas, anemia heart disease, pada skin dan hair terjadi lebih gampang rontok rambutnya, urinary dan GI tract dan immune system. Inilah sistem biologi yang akan terdampak daripada IDA ya. Oleh karena itu kita akan masuk ke dalam pembahasan
immunity, maka kita akan di ujung daripada proses mekanisme imun, maka kita akan bicara adaptive immunity yang berespon terhadap antigen spesifik yang dibawa oleh APC. Nah, kita bicara mengenai sel T dan sel B lymphocyte di ujungnya. Pertama-tama tentu adalah innate immunity, sesuatu yang sudah ada di dalam tubuh kita, baik itu dalam bentuk basofil, eosinofil, neutrofil, yang dalam waktu 30 menit, neutrofil ini sudah akan berada di lokasi trauma atau jejas. Kemudian dia akan memanggil APC, dalam hal ini adalah NK cell, dendritic cell, atau makrofag untuk mengenali apakah ini gram negatif, gram positif, jamur atau virus, dan dibawalah patogen associated pattern tersebut ke RS atau di priming di getah bening untuk dipresentasikan kepada sel T dan diatur oleh T regulator juga, terjadi keseimbangan menjadi cytotoxic T cell maupun menjadi B cell yang akan menjadi sel plasma mengeluarkan antibodi. Jadi mekanisme ini harusnya berjalan secara seimbang dan tersistematis sehingga mendapatkan suatu level antibodi yang cukup. Namun demikian, kita tahu bahwa berbagai kondisi terjadinya gangguan pada sistem innate immunity itu dipengaruhi oleh besi juga. Kita tahu bahwa keseimbangan zat besi itu adalah bagian daripada innate immune mechanism. Kita jelaskan di slide berikutnya. Sedangkan untuk yang ada juga hepcidin menghambat daripada respon imunisasi pada tikus, kemudian pada antibodi yang spesifik respon pada babi, dan kemudian bahwa hepcidin bisa mengakselerasi influenza dan lung inflammation pada tikus juga. Dan ini berbagai data ini menunjukkan bahwa zat besi maupun hepcidin itu bisa memengaruhi kualitas daripada T cell dan juga optimalisasi pada T cell fungsi sel dan juga respon terhadap vaksinasi bahkan. Bagaimana bukti-bukti klinisnya? Di sini kita mengenal adanya bahwa sampai tadi mempengaruhi innate immunity pada wanita dan anak-anak dan juga elderly, bahwa adaptive immune response juga terganggu. Pada kondisi-kondisi ada mutasi jelas akan mempengaruhi immune response, dan data juga menunjukkan bahwa anemia merupakan suatu prediktor yang kuat daripada respon vaksin pada wanita. Ini ada dari Kenya juga akan ditampilkan nanti, ataupun suboptimal immune function selama kehamilan akan kita tampilkan juga. Dan juga kita memahami bahwa breastfeeding merupakan suatu hal yang mencegah terjadinya infeksi, namun ternyata tetap terjadi suatu kondisi kekurangan zat besi maupun anemia pada infan yang melakukan di breastfeeding secara eksklusif. Sejawat dan para guru besar dan teman-teman semua, ini adalah menunjukkan bahwa sebenarnya Fa ataupun iron itu penting bagi tubuh kita. Ya, sudah sangat jelas hal tersebut. Namun demikian, ternyata zat besi juga merupakan suatu growth factor dibutuhkan oleh makrobiologi ataupun bahkan penemuan patologis. Jadi mereka membutuhkan zat besi untuk pertumbuhannya. Namun kita bersyukur bahwa hampir semua zat besi itu terikat dengan transferin. Jadi jadi jarang yang besi itu bebas, dia langsung diikat oleh transferin, dibawalah ke hepat maupun ke makrofag. Kemudian juga berada dalam erythrocyte. Jadi ini juga dan dua titik ini aja sudah menyulitkan untuk patogen memanfaatkan zat besi, ya. Ditambah lagi dengan mekanisme antara ferroportin dan hepcidin. Jadi dia kunci di sini, dia nggak bisa diinvasi. Jadi keberadaan sistem iron homeostasis ini merupakan suatu innate immunity yang mencegah bakteri patogen untuk memanfaatkan zat besi tersebut. Ini adalah pemahaman yang disebut sebagai nutritional innate immunity. Ini adalah suatu kondisi juga. Ya, ini adalah loss serum, ya, menunjukkan bahwa pada tikus, ya, yang diberikan hepcidin dan dilakukan vaksinasi, itu menunjukkan bahwa pada tikus-tikus tersebut lebih sedikit T cell, B cell, dan juga memory cell-nya dibandingkan tanpa hepcidin yang meningkat. Jadi hepcidin akan meningkat pada kondisi adanya inflamasi, ada pemberian zat besi yang berlebihan, ada proses malignansi dan seterusnya. Dia merupakan suatu hormon yang dikeluarkan oleh sel-sel hati. Demikian juga kita melihat bahwa
bahwa zat besi yang kurang dalam tubuh kita itu yang disebabkan oleh hepcidin akan mengakibatkan suatu eksaserbasi influenza dan juga peradangan. Nah, namun demikian kita harus berhati-hati. Ada suatu kontroversi, apakah kita memberikan zat besi pada pasien-pasien infeksi ini akan memberikan manfaat, dan harus menjadi hal yang kita kaji secara berhati-hati. Kemudian ini adalah percobaan lagi studi desain oleh Frost dan teman-teman, mendapatkan bahwa pada piglet yang diberikan susu tanpa besi sebagai kontrol dan susu dengan tambahan suplementasi besi menunjukkan bahwa antibodi respon terhadap vaksinasi, antibodinya jelas pada yang mendapatkan susu dengan tambahan besi lebih tinggi dibandingkan kontrol, dan ini bermakna. Jadi zat besi jelas memperbaiki level daripada antibodi pada uji hewan. Ada lagi suatu mutasi transmembran silin protease 6 yang akan mengakibatkan peningkatan daripada hepcidin. Itu jelas pada pasien-pasien tersebut ini jarang penyakitnya, kita bersyukur, tetapi antibodinya akan rendah. Jadi tetap ada beberapa patogen yang penting ya. Oleh karena itu tentu saja sangat menambah data bahwa hepcidin merupakan satu faktor yang harus diseimbangkan dalam proses terbentuknya antibodi yang adekuat maupun respon vaksinasi yang memadai. Lalu bagaimana kita memahami bahwa pada waktu terjadinya suatu kontak dengan bakteri patogen ataupun trauma, kita berharap bahwa adanya suatu fungsi-fungsi fagositik maupun oxidative burst yang memadai. Nah, suatu penelitian dengan 39 pasien di atas 60 tahun, itu dengan IDA ataupun pada antidepresisis didapatkan bahwa secara bermakna lower oxidative burst-nya itu jadi fungsi daripada neutrofil maupun makrofag itu lebih rendah dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang normal. Demikian juga radikal levelnya pada asid dan integrat itu akan lebih rendah menurunnya untuk menurunkannya. Jadi memang ini suatu kondisi yang terjadi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan IDA, fungsi fagositik maupun kemampuan daripada neutrofil untuk mengeluarkan oxidative burst. Kemudian adalah studi lagi dengan efek depresi mediated pada innate immunity pada elderly dengan IDA. Ini adalah 60 tahun dibandingkan dengan pasien ada ID dengan yang healthy juga pada dengan iron deficiency, maka T-cell proliferasinya itu hanya 40% dibandingkan dengan yang cukup pada wanita yang cukup. Juga akan terjadinya oxidative burst yang menurun pada 28% pada mereka yang mengalami iron deficiency. Oleh karena itu, data yang juga menunjukkan bahwa ada kaitan antara kadar daripada HB dengan respon terhadap antibodi itu didapatkan dari data studi di Kenya. Ini ada 333 infants ya dilakukan vaksinasi, ternyata didapatkan bahwa anemia ini merupakan suatu strong predictor respon daripada vaksinasi. Jadi ternyata unprotected dari infeksi-infeksi dalam 12 bulan pertama terhadap measles. Jadi ini adalah rendahnya antibodi terhadap measles, pneumococcus 2,2 kali dan juga difteri 2,5 kali. Jadi sejawat dan teman-teman semua sangat penting buat kita untuk memastikan bahwa pada waktu kita memberikan vaksinasi, apakah ada iron defisiensi, apakah ada iron anemia defisiensi pada infants, pada remaja, ibu hamil maupun elderly. Dan kita memahami juga bahwa ini adalah suatu studi 102 healthy full term infant, jadi sehat ya, breastfeeding duration 4-6 bulan. Di sini terjadi juga 5,7% iron deficiency dan 3,4% muncul IDA. Oleh karena itu dari berbagai hal tersebut, maka penambahan iron sampai 4-6 bulan merupakan suatu yang mungkin bisa dipertimbangkan atau direkomendasikan sebagai tambahan daripada breastfeeding. Sejawat dan teman-teman semua, kalau kita melihat berbagai hal data tersebut, ditambah lagi dengan grafik ini menunjukkan bahwa dalam proses kehamilan dari trimester pertama, kedua, dan ketiga, itu terjadi peningkatan memang neutrophil monosit, tetapi fungsinya terganggu katanya, terganggu. Ada complement activation, tapi dengan bertambahnya umur kehamilan, NK cell dan T cell akan compromise. Jadi ada penurunan daripada hal tersebut menunjukkan bahwa secara imun
kehamilan akan mempengaruhi atau menurunkan atau meningkatkan risiko infeksi pada ibu hamil. Oleh karena itu, kita juga mendapatkan data bahwa D34, 39, dan D48 menurun pada ibu-ibu hamil, dan ini jelas akan meningkatkan risiko pada IDA yang sudah jelas tadi pada ditunjukkan. Jadi IDA plus ibu hamil adalah suatu kondisi yang rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu, WHO merekomendasikan suatu oral iron supplementation pada beberapa populasi yang high risk, seperti tadi yang saya sebutkan sebelumnya, dan terutama pada wanita dengan menoragi adalah jumlah banyak, menoragi adalah jumlah yang tinggi, berpanjangan, maka bila kita berikan 2-4 minggu terapi ya, ini adalah pasien menoragi yang belum memerlukan operasi, maka kita boleh berikan FA suplemen, bila dia meningkat teruskan saja sampai dengan target di atas 30 dan TST 20-50 ya, ini 30-80 pun tidak apa-apa ferritinnya ya. Kemudian kita kalau nggak ada perubahan, maka mungkin ada gangguan kita kurang cepat memberikannya gangguan penyerapan, maka boleh dipertimbangkan IV iron. Oleh karena itu pada suplementasi pada adolesen, remaja, dan dewasa yang sehat, maka boleh dipertimbangkan ya, misalkan terjadi kondisi yang prevalensinya tinggi di suatu daerah, maka adolesen, remaja, wanita, dan adult woman itu boleh 30-60 mg 3 bulan dalam 1 tahun. Kalau low, maka weekly selama 3 bulan, break 3 bulan, mulai lagi weekly selama 3 bulan, 60 mg plus 2,8 mg folic acid. Itu bisa dipertimbangkan sebagai suplementasi. Tergantung daerahnya apakah 40% ataukah low. Indonesia 27,4%, mungkin on between ya, harus dipertimbangkan. Pada orang-orang dengan elderly tentu harus dosis yang kecil, bahkan ada yang alternate untuk menghindarkan supaya dia tidak comply, merendahkan efek samping, dan juga kalaupun tinggi retikulositnya tapi tanpa anemia itu mungkin harus dipertimbangkan suatu IV iron dengan dosis yang terbagi ataupun yang bertahap. Oleh karena itu diagnosis penting, serum ferritin di bawah 20, kemudian TS transferrin saturation di bawah 20 tadi, di bawah 30 serum ferritin, dan diagnostik untuk IDA, terapi oral iron sebagai first line, IV hanya pada kondisi tertentu. Kelima strategi adalah HB 10-12 dengan target SF 100 atau 200 mikrogram per liter, serum ferritin di atas 500 sampai dengan 800 pada CKD dengan target transferrin saturation 20-50%. Jadi TSAT ini rumusnya adalah serum iron dibagi total iron binding capacity. Ini adalah hal yang bisa kita pakai. Kemudian ini adalah perbedaan antara IV dengan oral, di mana kita memerlukan suatu ekspertise administrasinya pada yang IV, kemudian bisa, tapi keuntungan dari dosing single dengan high dose multiple bisa dipertimbangkan pada iron dextran maupun iron sukrose, dan ini adalah targetnya adalah hemoglobin meningkat ya 1 gram per desiliter pada 2 minggu pertama. Itu adalah suatu prediktor yang baik bahwa dia respon dengan pengobatan kita. Kemudian ada beberapa makanan yang bisa menghambat absorpsi besi seperti pemberian kalsium, pemberian vitat atau semacam dari sayur-sayuran ataupun polifenol ya, dari teh, black tea ataupun green tea yang akan menghambat 60-70% besi yang ada kita makan secara dietary. Oleh karena itu kita perlu juga enhancer seperti daging, fish, ya, asam vitamin C, dan juga red meat bisa pertimbangkan. Oleh itu, namun juga ada beberapa hal di luar hal tersebut, bahwa ada yang terkait dengan pendidikan pasien, pasangannya juga, ataupun tidak mengalami efek samping, dan pernah mengalami anemia sebelum itu adalah faktor yang akan memberikan compliance yang baik. Oleh karena ini, kita sekarang ada virus gluconat yang dibandingkan dengan virus sulfat memberikan hasil utilization yang baik, jadi dengan 30 mg dosis sama, tampaknya virus gluconat lebih tinggi dibandingkan virus sulfat 1,5 kali. Kemudian juga dia dengan jumlah yang lebih sedikit, dan waktu yang lebih pendek bisa meningkatkan dibandingkan virus sulfat 1,49 berbeda 0,02, jadi 1,5 kali lebih tinggi untuk meningkatkan increase HB. Mungkin ini terkait dengan efek samping daripada virus sulfat dan compliance-nya. Kemudian juga pada virus sulfat ada efek samping GI yang bermakna seperti konstipasi, diare, dan mual, dan juga pada wanita hamil
1 dari 3 katanya stop memakai obat ini karena sudah mual-mual ditambah lagi dengan steroid ini. Jadi harus hati-hati pemberiannya. Dan virus gluconat ternyata lebih sedikit ya efek nauseanya, konstipasinya dan juga diarrhea-nya. Oleh karena itu tampaknya efek gluconas ataupun efek fumarat lebih baik dibandingkan dengan efek sulfas. Ini adalah pengalaman dari suatu studi di mana diberikan baseline 11,52 diberikan efek fumarat dan di 1,3 bulan tampaknya efek fumarat juga bisa mempertahankan HB di atas normal ya, cukup baik. Dan juga efek sampingnya lebih sedikit dibandingkan dengan efek sulfas di sini. Jadi gluconas dan fumarat itu menjadi suatu alternatif untuk pemberian suplemen besi per oral. Sejawat para guru besar, senior, dan teman-teman semua, sebagai kesimpulan, maka anemia masih merupakan suatu problem yang besar ya. 3 dari 10 penduduk dunia ini masih terdampak oleh anemia. Namun demikian 62% tadi dipengaruhi oleh besi. Oleh karena itu, meskipun sudah membaik, tapi masalahnya bukan masalah yang kecil, jadi harus kita atasi karena mempengaruhi berbagai sistem di dalam tubuh seorang pasien. Oleh karena itu 60,6% tadi masih dikenai oleh IDA, dan oleh karena itu kita juga harus bisa mengidentifikasi populasi yang berisiko terjadinya anemia defisiensi besi, yaitu wanita dengan usia reproduktif, wanita hamil, wanita pasca melahirkan, anak-anak, remaja, baik terutama yang wanita, elderly, dan pasien-pasien dengan CKD maupun DID disorder adalah populasi yang mungkin memerlukan suplementasi FE tergantung dari geografinya. Dan kita mempunyai berbagai preparat per oral, ada FE gluconas, FE fumarat, FE sulfas, ada juga polymaltus dan sebagainya. Namun kita juga memiliki IV untuk kita seperti sukrose, dextran dan sebagainya untuk kita mencegah ataupun mengatasi problema ini. Demikian Dr. Ines apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Cospiadi Irawan, SPPD Kahum, atas